Setelah melihat jika DC Universe tidak mengcancel film Blue Beetle seperti yang mereka lakukan kepada film Batgirl, dan James Gunn baru aja merilis official poster dari film Blue Beetle, Mr. A mulai sedikit tertarik untuk membahas lebih jauh siapa itu Blue Beetle, apalagi setelah melihat bocoran kostum dari Blue Beetle yang komik akurat serta penampilan dari Blue Beetle di seri komik Injustice 2 yang belum lama ini selesai Mr. A bahas. Dan di nonton trivia episode ketiga kali ini, Mr. A akan mencoba untuk membahas origins dari Blue Beetle, baik itu versi awalnya maupun versi terbarunya yang nanti akan diadaptasi oleh DC Universe. So everyone, inilah dia nonton trivia. Melihat dari penampilan pertamanya di tahun 1939, Blue Beetle memiliki sejarah yang panjang dari publisher pertamanya yaitu Fox Comics yang menjual lisensi dari Blue Beetle ke Carlton Comics di tahun 1950 sampai nanti di tahun 1983 DC Comics mengakuisisi sebagian besar karakter dari Carlton Comics seperti Captain Atom, Peacemaker, serta Blue Beetle. Dan karena telah berpindah tangan sebanyak 3 kali, Blue Beetle juga memiliki 3 versi berbeda dari masing-masing publisher, baik itu Fox Comics, Carlton Comics maupun DC Comics. Dan setelah berpindah tangan ke Carlton Comics di tahun 1950, Carlton Comics memutuskan untuk meretcon atau merubah origins dari Blue Beetle yang pada awalnya adalah seorang polisi, dirubah menjadi seorang arkeolog. Tapi sebelum kita membahas ketiga versi Blue Beetle yang dibuat oleh masing-masing publisher, kita terlebih dahulu akan membahas origins dari item ikonik seorang Blue Beetle sekaligus sumber kekuatannya, yaitu Blue Beetle Scarab. Pertama kali diperkenalkan sebagai artefak sihir pada komik Blue Beetle isu pertama yang dirilis tahun 1964, Blue Beetle Scarab mengalami retcon atau perubahan origins di tahun 2007 menjadi sebuah senjata biologis buatan The Reach, sebuah ras alien penakluk yang tinggal di sebuah planet di sektor 2 galaksi. Dan karena sifat mereka yang suka menginvasi planet lain, mereka pun terlibat sebuah perang panjang dengan Green Lantern Corps yang terjadi sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan perang tersebut berakhir dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian perdamaian di mana The Reach harus berhenti menaklukkan planet lain dan Green Lantern Corps tidak akan ikut campur ke dalam wilayahnya. Namun setelah perjanjian tersebut, The Reach diam-diam mengingkari perjanjiannya dan mereka mulai mencari cara agar dapat menginvasi planet lain, namun dengan cara yang lebih tertutup agar tidak terdeteksi oleh Green Lantern Corps. Mereka pun mulai membuat sebuah senjata biologis berbentuk kumbang skarab yang nanti akan mereka kirim ke suatu planet, dan ketika planet tersebut telah menyentuh level teknologi tertentu, sang skarab akan mulai aktif dan langsung mencari seorang host atau inangnya untuk ia hinggapi sekaligus mengambil alih pikirannya. Dan bumi adalah salah satu dari sekian banyak planet yang dikirimkan skarab oleh The Reach. Namun skarab yang mereka kirim ke bumi mengalami kerusakan dan bukannya mengambil alih pikiran dari hostnya, sang skarab yang memiliki kode Kajida yang nanti akan menjadi namanya malah menjalin hubungan dengan hostnya dan memberikan benefit untuk mereka seperti Super Strength kepada Dan Garrett serta armor tempur kepada Jaime Reyes. Setelah mengetahui origins dari skarab ikonik milik Blue Beetle, sekarang mari kita bedah origins dari ketiga Blue Beetle mulai dari versi pertamanya yaitu Dan Garrett. Dibuat oleh Charles Nicholas untuk Fox Comics, Dan Garrett pertama kali muncul di Mystery Man komik isu pertama yang dirilis tahun 1939 sebagai seorang petugas polisi biasa yang memiliki identitas ganda untuk menumpas kejahatan. Dan tak lama berselang, di komik Blue Beetle isu pertama yang juga dirilis tahun 1939, seorang Dan Garrett mendapatkan sebuah origins yang menjelaskan kenapa dia memutuskan untuk menjadi seorang Blue Beetle. Dalam komik tersebut dijelaskan, setelah kematian ibunya akibat wabah flu, Dan Garrett kecil mulai tumbuh sebagai seorang anak mandiri yang mendedikasikan hidupnya untuk berbakti kepada ayahnya yang seorang polisi. Dan setelah bertahun-tahun belajar untuk menjadi seorang polisi seperti ayahnya, ayah Dan Garrett yang bernama Michael menjadi target pembunuhan dari sekelompok gangster, dan pada titik inilah Dan Garrett memutuskan untuk menjadi seorang vigilante dan membasmi kejahatan di bawah nama Blue Beetle. Dan saat ia beraksi, Dan Garrett juga dilengkapi oleh sebuah kostum chainmail anti peluru sekaligus vitamin super buatan Dr. Franz bernama 2X yang akan memberikannya kekuatan metahuman.
Tapi, meskipun sudah memiliki origins yang cukup untuk seorang superhero, Dan Garrett mengalami retcon pertamanya setelah dijualnya lisensi Blue Beetle kepada Carlton Comics di tahun 1950. Meskipun di awal-awal Carlton Comics masih menggunakan origins dari Fox Comics, tapi di tahun 1964, dalam komik Blue Beetle isu pertama, Carlton Comics merubah origins dari Dan Garrett yang pada awalnya adalah seorang polisi, dirubah menjadi seorang arkeolog sekaligus profesor yang menemukan kumbang skarab Blue Beetle di makam Firaun Khafra yang dapat memberikannya beragam kekuatan, dan kumbang skarab atau Kajida yang ia temukan telah dirasuki oleh kekuatan sihir yang membuat Dan Garrett mendapatkan sebuah penglihatan dari seorang Firaun yang memberikannya sebuah pesan untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak. Dan ketika Garrett mengucapkan kode name atau nama dari sang skarab, yaitu Kajida, armor Blue Beetle langsung terbentuk di tubuhnya yang memberikannya kekuatan metahuman seperti terbang, super sense, super strength, serta kemampuan untuk menembakkan petir. Dan setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Dan Garrett pun memutuskan untuk memulai karirnya sebagai seorang superhero. Tapi tak lama berselang, di tahun 1966, Carlton Comics membuat Blue Beetle mereka sendiri, yaitu Ted Kord, yang diperkenalkan sebagai penerus sekaligus murid dari Dan Garrett yang pertama kali muncul di komik Captain Atom isu ke-83. Tapi berbeda dari Dan Garrett yang mendapatkan kekuatannya dari kumbang skarab yang ia temukan, Ted Kord lebih mengandalkan teknologi buatannya, yaitu armor Blue Beetle yang dirancang dengan teknologi canggih dan terbuat dari serat metalik yang anti peluru. Dan selain mengandalkan armornya, Ted Kord juga membuat BB gun atau Blue Beetle gun yang memiliki berbagai fitur seperti mengeluarkan sinar yang mampu menyilaukan musuhnya dan dapat menembakkan udara yang terkompresi yang dapat melumpuhkan orang dewasa atau bahkan badak sekalipun. Dan untuk memaksimalkan aksinya, Ted Kord juga memiliki sebuah kendaraan berbentuk kumbang bernama The Bug yang memiliki berbagai peralatan ataupun senjata canggih dan dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan bukan hanya itu, Ted Kord juga bisa mengendalikan The Bug dari jarak jauh menggunakan sarung tangan yang ada di kostumnya. Meskipun pada awal penampilan Ted Kord tidak dijelaskan di mana keberadaan Dan Garrett, tapi setahun kemudian di Blue Beetle issue 2 yang dirilis tahun 1967, akhirnya terungkap kalau sebenarnya Dan Garrett tewas di tangan paman dari Ted Kord, yaitu Jarvis Kord, saat Jarvis berusaha untuk menguasai dunia. Dan di saat-saat terakhirnya, Dan Garrett memberikan warisan Blue Beetle kepada Ted Kord, tapi entah kenapa Blue Beetle skarab yang diberikan Dan Garrett tidak bereaksi apa-apa kepada Ted Kord, walau ia sudah menyebut kode name dari sang skarab, yaitu Kajida, yang nanti terungkap di Blue Beetle issue 25 yang dirilis tahun 2006 kalau alasan dari tidak bekerjanya skarab Blue Beetle di tangan Ted Kord karena adanya kelebihan atau overload dari multiverse energy yang dibawa oleh Booster Gold, sahabat dari Ted Kord, sekaligus adanya kerusakan pada sang skarab akibat kekuatan sihir. Dan pada saat event Crisis on Infinite Earth, lebih tepatnya saat event Die of Vengeance yang dirilis tahun 2005, setelah The Spectre membunuh Wizard Shazam yang saat itu membawa Blue Beetle skarab milik Ted Kord, skarabnya pun terpental jauh dari langit-langit kota Gotham menuju El Paso di Texas yang nanti ditemukan oleh seorang bocah Latin bernama Jaime Reyes. Dan di titik inilah seorang Blue Beetle original kepunyaan DC, yaitu Jaime Reyes, akhirnya lahir setelah 23 tahun. DC Comics mengakuisisi Blue Beetle dan beberapa karakter milik Carlton Comics. Dan Blue Beetle versi Jaime ini adalah versi yang sedang diangkat dalam film live actionnya yang nanti akan dirilis pada Agustus tahun 2023. Dan Blue Beetle versi Jaime Reyes memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari para pendahulunya, dan yang paling menonjol adalah menyatunya skarab Blue Beetle di tulang punggung Jaime seperti yang direncanakan The Rich ketika mengirim skarabnya menuju bumi. Dan Blue Beetle versi Jaime ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Infinite Crisis isu keempat ketika Booster Gold sedang mencari Blue Beetle skarab yang hilang pasca event Die of Vengeance, karena hanya Blue Beetle skarab lah yang dapat menemukan keberadaan satelit Brother Eye yang berencana memusnahkan metahuman. Tapi ketika Booster Gold melacak keberadaan skarab yang menuntunnya ke rumah dari Jaime, ia menemukan jika skarabnya telah menyatu di tulang punggung Jaime, yang membuat Booster Gold memutuskan untuk membawanya dan melibatkan Jaime ke dalam event Crisis on Infinite Earth. Dan setelah perannya selesai dan Brother Eye telah dikalahkan, Jaime kembali ke tempat asalnya dan menemukan jika ia telah menghilang selama 1 tahun. Dan sejak saat itulah, petualangan Jaime sebagai Blue Beetle akhirnya dimulai dibantu oleh Peacemaker
Peacemaker yang menjadi mentor awalnya. Dan di komik Teen Titans isu 50, Blue Beetle akhirnya bertemu dengan para Teen Titans dan membantu mereka untuk melawan Lobo. Dan setelah pertemuan tersebut, para Titans akhirnya memutuskan untuk mengirim undangan kepada Jaime dan merekrutnya ke dalam Teen Titans. Dan seperti yang Mr. E singgung sebelumnya, karena menyatunya skarab di tulang punggung Jaime, skarab tersebut memberikan Jaime kelebihan yang sangat berbeda dibandingkan para pendahulunya. Kalau dan Garrett mendapatkan armor dan kekuatan yang lebih magical berbeda dengan Jaime yang lebih mechanical. Skarab tersebut bisa menyediakan sebuah armor yang sangat canggih untuk Jaime yang dilengkapi oleh AI dari sang skarab, persenjataan yang lengkap, dan fitur-fitur lain seperti penyedia udara saat di luar angkasa dan dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi hampir mendekati kecepatan cahaya. Dan sampai saat video ini dibuat, Mr. A belum mengetahui pasti apa yang akan diangkat dalam film live actionnya nanti, tapi melihat sudah adanya karakter pendukung untuk seorang Jaime Reyes, yaitu Peacemaker, Mr. A memiliki sedikit teori liar kalau sang mentor pertamanya tersebut juga akan hadir di film Blue Beetle, walau Mr. A rasa kalau Peacemaker hanya memiliki sedikit screen time dalam filmnya nanti, karena Blue Beetle pasti akan ditayangkan dalam rating PG-13, di mana Peacemaker tidak akan cocok berada dalam rating tersebut. Dan sejauh yang Mr. E ketahui, kita semua hanya mendapatkan sedikit informasi soal adaptasi ini, di mana Zolo Merijuenya yang akan berperan sebagai Jaime Reyes, sedangkan Susan Sarandon yang akan menjadi Victoria Court yang digadang-gadang akan menjadi villain utama dari filmnya nanti. Dan melihat marga dari sang villain yang mengambil marga Court, Mr. E rasa kalau film Blue Beetle nanti kurang lebih sama seperti film Shazam, di mana Victoria Court ingin mengambil Blue Beetle skarab dari Jaime Reyes karena ia rasa jika skarab tersebut adalah aset bagi keluarganya. Dan itulah semua origins dari Blue Beetle sekaligus sedikit pendapat Mr. E soal live actionnya nanti. Kalau menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah. Terima kasih telah menonton episode ketiga ini. Kalau Mr. E ada salah-salah langsung aja koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye. Siapa itu Blue Beetle? Blue Beetle adalah sebuah julukan dari beberapa superhero besutan DC komik yang mempunyai sebuah item ikonik berupa kumbang skarab. Dan dari ketiga Blue Beetle yang ada, Jaime Reyes adalah inkarnasi ketiga dari seorang Blue Beetle yang mendapatkan kekuatan dari kumbang skarab yang menyatu di tulang punggungnya. Dan skarab tersebut dapat memberikannya sebuah armor tempur super canggih yang memiliki persenjataan lengkap dan banyak fitur-fitur lainnya. Mau tahu lebih detail soal Blue Beetle? Langsung aja klik tombol play di kiri bawah dan